Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita jumpa lagi dengan Nuansa Motor. Ya, kali ini kita akan bahas masih di seputaran karburator, yaitu tentang percampuran antara udara dengan minyak atau bahan bakar yang orang sering menyebutnya dengan rasio AFR, ya, AFR atau air fuel ratio. Ya, jadi perbandingan antara campuran bahan bakar dengan udara. Nah, di motor-motor injeksi kita memang untuk mengetahuinya ya paling enak. Kenapa? Karena ada alat bantu kita. Ya, ada alat bantu. Kalau di motor karburator kita agak kesulitan untuk mencari alat bantunya untuk mengetahui. Ya, harus ada alat lain. Tapi kalau di motor injeksi cukup menggunakan alat, biasanya di ecu-ecu yang menggunakan ecu yang racing. Kita ada remote misalnya, atau ada pakai komputer dan lain sebagainya. Ya, sebelumnya kita lihat dulu ya yang menggunakan remote. Ya, ini ada satu motor yang akan kita ketahui tentang AFR-nya. Ya, nanti fokuskan kepada AFR. Di situ ada AFR, kemudian ada RPM-nya, kemudian base map-nya. Ya, ini kelebihan kalau kita menggunakan alat. Tanpa alat bantu kita agak kesulitan, ya. Kita tidak tahu berapa AFR-nya di RPM rendah, RPM menengah maupun RPM tinggi. Ya, kita lihat dulu sebentar ya. AFR nih, AFR. Oke, setelah kita ketahui ya, alangkah mudahnya kita dengan menggunakan alat-alat zaman sekarang ya. Maka bagi mekanik ya penting juga kita mempergunakan alat ya, karena sebagai mempermudah. Termasuk juga nanti misalnya alat HIDS, itu alat yang kita gunakan untuk mendeteksi. Kita fokus dulu kepada air fuel ratio ya. AFR atau air fuel ratio ya, artinya perbandingan antara udara dengan bahan bakar ya. Kita akan ambil dari bukunya Graham Bell ya, di buku 4-Stroke Performance. Kita kasih di sini uraiannya supaya ini mempermudah bagi mekanik. Ini kita kasih nomor uraian. Kemudian di sini kita udara. Di sini bahan bakarnya. Oke. Kita akan contohkan ini ya, tentang perbandingannya itu. Ini satu contoh. Andai misalnya perbandingannya, misalnya contoh nih 14, ya, jangan banyak-banyak ya biar nanti susah. Yang mudah misalnya 6 berbanding 1. Artinya 6 ini adalah molekul udara, yang satu adalah molekul bensin. Berarti kalau kita lihat di sini, mana yang lebih banyak antara molekul udara dengan molekul bensin atau bahan bakar? Tentu lebih banyak molekul
udara. Maka kalau kita gambarkan molekul dalam bentuk bulatan, maka seperti ini saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah udara. Berbanding dengan 1 molekul bensin atau bahan bakar. Oke saudara, maka dengan landasan dari kitab Graham Bell, maka kita nanti cara setting injektor atau injeksi lebih enak lagi ya. Misalnya kok terlalu basah campurannya, molekul udaranya terlalu sedikit, kita kasih bahan bakarnya, kita iritkan. Berarti kalau kita iritkan bahan bakar, berarti air fuel rasionya menjadi meningkat ya. Kalau seperti ini kita namakan boros, supaya bisa dipahami. Kemudian contoh ini kita kasih 14 berbanding 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 berbanding dengan 1. Ini kita sebut dengan irit. Oke, nampak kira-kira? Kalau perbandingannya 6 berbanding 1, berarti ini boros. Kemudian irit, berarti 14 berbanding 1, atau kita sebut dibalik juga boleh. 1 berbanding 6, 1 molekul bahan bakar berbanding dengan molekul udara 6. Oke, langsung kita main di sini supaya untuk mempermudah. Berapa AFR yang tepat untuk sebuah mesin? Yang pertama, ketika kita menghidupkan di awal hidup, berarti posisi masih dingin ya, atau bahasanya starting ya. Maka motor itu butuh AFR berapa? Percampuran bahan bakar dengan udara berapa? Butuh 1 sampai 3 molekul udara berbanding dengan 1 bahan bakar. Ini lebih boros daripada ini. Daripada 6 berbanding 1 ini, 3 berbanding 1 lebih boros lagi. Maka menghidupkan motor di awal membutuhkan boros. Maka kadang-kadang di motor karburator itu para mekanik kalau menghidupkan awal-awal baru dinaikkan mesinnya, ditutup karburatornya misalnya, supaya apa? Supaya udaranya semakin dikit, jadi molekul bensinnya berarti bertambah banyak. Kemudian yang kedua itu ketika stasioner atau bahasanya idling ya, stasioner lagi slow gitu atau idling. Ini RPM-nya kisaran 1500 RPM sampai 2500 RPM. 1500 RPM sampai 2500 RPM ini stasioner atau idling. Ya. Maka berapa posisinya? 6 sampai dengan 10. 6 sampai 10 molekul udara berbanding dengan 1 molekul bahan bakar. Oke, langsung saja. Kemudian untuk kecepatan rendah 3 RPM rendah. Ya, kita masukkan rendah di sini antara 2500 sampai dengan 7000-an ya. 7000 itu masih rendah. Ya. Maka percampuran bahan bakarnya adalah 10 sampai 13 molekul udara berbanding 1. Kemudian 34 kecepatan tinggi jalan datar. Berarti kalau jalannya datar itu tanpa beban. Tanpa beban berarti membutuhkan 14 sampai dengan, ini kasih ini aja biar gampang, sampai dengan 16 molekul udara berbanding dengan 1 molekul bensin atau udara. Kemudian 5 kecepatan atau motor sedang lari
beban berat. Misalnya mendaki atau pakai ada beban motor misalnya, berarti membutuhkan lebih boros lagi, yaitu 12 sampai dengan 14 molekul udara berbanding 1. Nah, ini saudara, pedoman kita untuk men-setting ECU. Pedoman untuk men-setting ECU. Ya, kita ambil dari kitab Graham Bell, buku 4-stroke. Jadi, nanti ketika kita setting ECU, kita selalu lihat berapa AFR-nya. Ya, di dalam remote tadi yang sudah kita tonton, AFR-nya berapa nampak. Oh, ternyata 10. Kita gas pelan, ternyata 10. Oh, sudah tepat. Kemudian kita gas tinggi 14 sampai dengan 16. Ketemu 14,5, 14,7. Nah, berarti itu sudah bagus. Nah, ini saudara, mudah-mudahan dapat dipahami ya, dan menjadi pedoman terutama bagi mekanik-mekanik pemula untuk men-setting daripada ECU. Ya, baik itu menggunakan komputer maupun menggunakan remote, semuanya akan nampak AFR-nya. Ya, kalau kita tanpa alat bantu, ya sulit kita. Ya, oke saudara, saya rasa demikian. Kita tutup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.